Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Sliramu Review. By the way, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini Sliramu akan menceritakan sebuah film yang pada awalnya Sliramu merasa film ini tidak beradrenalin dan tidak ada sensasi. Namun di seperempat video, film ini terlihat menarik untuk disimak. Sedrama apa film ini? Apakah kalian penasaran dengan kisahnya? Oke lah, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Alkisah diceritakannya Boni Elmir, seorang wanita ditahan pada tahun 1993 atas pembunuhan suaminya. Bukannya kuliah, Harley putra sulungnya justru mengambil alih tugas orang tuanya untuk menjaga ketiga adiknya. Berlatar di sebuah tahanan, terlihat Harley yang menangis karena diinterogasi seorang polisi. Kenapa dia membunuh seseorang, siapa yang dia bunuh, dan kenapa dia bisa melakukan itu. Tenang, karena film baru dimulai. Scene berganti di mana sebelum kejadian itu terlihat Harley yang pulang ke rumahnya bersama adik bungsunya yang bernama Jody. Saat pulang ke rumah, dia pun disambut adik keduanya yang bernama Stevie. Harley pun menanyakan adik sulungnya yang bernama Amber, namun Stevie bilang jika dia akan pergi berkencan. Terlihat si seksoi Amber yang sudah bersiap dengan cangcut mahalnya, namun Harley tidak mengizinkan dia pergi karena dia harus menjaga adik-adiknya. Lalu Amber pun merasa kesal karena larangan kakaknya itu. Malam pun poek, di mana Harley bekerja di salah satu supermarket. Terlihat Harley yang sangat lesu saat bekerja. Lalu tiba-tiba dia pun bertemu dengan tetangga rumahnya yang bernama Sophie. Lalu Sophie mengatakan kepada Harley jika anak sulungnya yang bernama Esme mengundang Jody, tidak lain adalah adik Harley, untuk makan malam ke rumahnya pada malam Senin nanti. Esme's been bugging me to have Jody over for dinner again. I was thinking Monday. Singkat cerita, saat Harley pulang dari kerjaan, dia pun tertidur, namun dia mendengar suara bising dari ruang tamu. Lalu dia pun mengeceknya. Ternyata terlihat Amber yang sedang mantap-mantap bersama kekasihnya. Lalu tiba-tiba Jody pun keluar rumah dan memberi peringatan mereka dengan tembakan. Lalu pria itu pun ngabret dengan membawa mobil dan meninggalkan Amber. Setelah itu Jody pun membakar sofa yang Amber gunakan untuk mantap-mantap. Scene berganti di mana Harley dan adik bungsunya pergi ke penjara untuk membesuk ibunya. I don't want her to die. Saat ibunya datang, Jody langsung memeluknya dan menanyakan Misty. Lalu Jody pun bilang jika Misty tidak mau ikut. Namun tiba-tiba Harley pun pingsan dan tergeletak di lantai. Scene berganti di mana Harley menjemput Jody yang selesai makan malam dengan Esme. Kemudian ibunya mengajak Harley untuk masuk ke rumahnya. Sesampainya di dalam, Sophie mengajak Harley untuk makan, namun Harley sungkan karena tidak enak dengan suaminya. Lalu Sophie pun bilang jika suaminya akan pulang malam. Setelah itu anak-anaknya pun datang dan Sophie menyuruh mereka untuk keluar. Terlihat tatapan Sophie yang penuh kagum hingga membuat Harley pun tersipu malu. Scene berganti di mana Harley kembali bekerja dan dia pun bertemu dengan Sophie. Kemudian seperti biasa mereka saling bertegur sapa. Hey, sweetheart. Keesokan harinya datanglah paman mereka yang bernama Mike. Lalu dia pun melihat sofa yang terbakar. Dia juga melihat atap yang rusak karena mungkin disadap oleh pacarnya Amber. Kemudian Amber pun datang dan pamannya memperlihatkan album-album putranya yang sukses bekerja dan menikah di Amerika. Having a horse. Bukannya memuji, mereka justru mengolok-olok anaknya itu hingga membuat Mike kesal dan pergi. You know, a lot of people were jealous of Mike's. Malam pun poek di mana Harley terbangun dan dia pun merasakan sakit kepala yang luar biasa. Kemudian dia keluar dan meminta tolong kepada Sophie. Setelah itu Harley justru berlari ke pinggir sungai, lalu Sophie pun mengejarnya dan sampai di sana mereka justru mantap-mantapan. Pagi menjelang di mana Harley tersadar dan saat dia akan pulang tiba-tiba Stevie mengagetkannya dengan tembakan. Lalu Stevie bilang jika dia sudah terbiasa berburu dengan ayahnya saat dia masih kecil. Mendengar itu Harley pun mengambil senapan milik ayahnya. Sesampainya di rumah, dia melihat Jody bersembunyi di jemuran dan melihat Jody membawa baju Misty yang penuh dengan darah yang ditemukan di hutan.
Malam pun poek, tiba saat Harley bekerja, dia pun bertemu dengan Sophie dan membantu Sophie mengangkat barang-barangnya ke mobil. Thank you. There you go. Kemudian Harley bilang jika ia selalu merindukannya, namun Sophie mengatakan jika dia sudah menikah dan dia lebih tua 10 tahun darinya dan sudah memiliki anak. Harley pun tidak memperdulikannya dan saat akan menciumnya, Sophie bilang jika ini bukanlah waktu yang tepat dan jika dia ingin menemuinya sepulang kerja, dia bisa ke rumahnya karena suaminya sedang di luar kota. Setelah itu Harley pun melanjutkan pekerjaannya, namun atasannya menegur dia karena dia kelihatan tidak rapi dan selalu murung dalam bekerja. Selepas pulang kerja, Harley mendatangi rumah Sophie dan terlihat Sophie yang sangat bergairah melihatnya. Kemudian Sophie pun menyuruh Harley melepas jaketnya, kemudian mereka pun mantap-mantap. Pagi menjelang di mana Sophie membangunkan Harley karena anak-anaknya pun akan pergi ke sekolah. Kemudian Harley pun pulang dan menuju ke rumahnya. Dia pun cengar-cengir membayangkan kesahduannya semalam, lalu Amber datang marah-marah karena semalam dia tidak pulang, lalu dia juga mengatakan kalau Misty menemukan uang ribuan dolar di kamarnya. But it's a big fucking deal, okay? I found $1,000 in Misty's room last night. Harley pun meminta uang itu karena uang itu adalah milik ibunya, namun Misty tidak mau memberikannya. Lalu tiba-tiba Amber pun merebutnya dan membawanya keluar. Setelah itu Amber meminta uang itu untuk mengurus SIM-nya, namun Harley tidak memberikannya karena uang itu akan dipakai untuk membayar pajak rumah. Selang beberapa lama Harley mendatangi Sophie dan menanyakan kenapa dia tidak menghubunginya. Lalu Sophie pun mengatakan jika dia sibuk mengurus anak dan suaminya. Lalu tiba-tiba Let's go inside. Harley pun menariknya dan mengajaknya mantap-mantap. Setelah puas ngecrot, Harley pun menanyakan kapan mereka akan bertemu kembali. Lalu Sophie bilang jika hari Rabu mereka bisa bertemu di tempat biasa di dekat rel kereta. Scene berganti di mana malam itu pun tiba dan mereka ngerusuk ke dalam kantor kereta yang sudah tidak terpakai. Kemudian mereka pun mantap-mantap di sana. Pagi menjelang di mana Harley pulang ke rumahnya lalu melihat seorang pria menjemput Amber dan akan membawanya pergi. Harley pun mencegahnya, namun Amber pun tidak mempedulikannya dan tetap pergi. Sorry, Jody, I don't want to, but I have to, okay? So be mad at Harley because it's... Malam pun poek di mana Jody bercerita kepada Harley jika semalam Misty mengatakan sesuatu kepada Amber hingga Amber memutuskan untuk pergi dari rumah. Harley pun memaksa Jody untuk bilang apa yang Misty katakan kepada Amber, namun Jody tidak memberitahunya. Scene berganti di mana Harley kembali menjenguk ibunya. Lalu ibunya pun melihat penampilan Harley yang sangat acak-adul dan Harley bilang jika Misty menemukan uang ribuan dolar di kamarnya. Lalu ibunya pun bilang jika itu uang miliknya dan mereka bisa mempergunakannya untuk hidup. Kemudian Harley meminta ibunya untuk jujur dan mengatakan yang sebenarnya karena dia tahu jika bukan ibunya lah yang membunuh ayahnya. I knew she was there. I know she did it. Kemudian dengan menangis ibunya pun bilang jika Misty berusaha membunuh Harley lalu ayahnya yang menghalangi sehingga ayahnya lah yang tertembak. Harley pun sangat marah mengetahui kebenaran itu karena ibunya mengorbankan diri untuk Misty. Selang beberapa lama Harley pun kembali ke rumah dan melihat Amber sudah pulang ke rumah mereka. Lalu Amber pun berpamitan jika dia akan ikut dengan kekasihnya dan akan pergi selamanya dari rumah itu. Malam semakin larut di mana Harley pergi membawa mobil dan mendatangi rumah Sophie. Lalu mereka pun berbicara di dalam mobil dan Sophie mengatakan kepada Harley jika jangan pernah datang ke rumahnya saat suaminya ada di situ. Sophie pun bilang jika jangan pernah mengatakan hubungan gelap mereka kepada suaminya karena dia tidak bisa meninggalkan anak dan suaminya untuk pergi dengannya. Harley pun berkata jika dia sangat mencintainya, lalu Sophie berjanji kepadanya untuk menemuinya di tempat biasa di dekat rel pada hari Kamis. Scene berganti di mana Harley sedang bekerja, kemudian Amber datang menghampirinya dan berpamitan jika dia akan pindah keluar kota bersama kekasihnya. Kemudian Harley pun kesal karena melihat lebam pada pipi Amber, dia pun mencegahnya untuk pergi dengan lelaki yang sudah memukulinya dan meminta Amber tetap tinggal bersama mereka, lalu Amber pun menyetujuinya. Malam pun poek di mana Harley terbangun dari tidurnya dan dia sangat kaget karena melihat Amber sudah ada di sampingnya. Scene berganti di mana Harley mendatangi psikiater dan mengatakan jika dia sangat tertekan dengan tingkah adiknya
Singkat cerita, di mana Harley kembali ke rumahnya dan Steffi bilang jika semalam dia mendengarnya bertengkar dengan Amber dan menyuruhnya untuk memakai baju. Dia juga mengakui jika semua orang di rumah ini sangat aneh, begitupun dengan dia yang suka melakukan kebiasaan berburu seperti laki-laki. Kemudian Harley bilang jika dia sudah tahu apa yang sebenarnya, bahwa Steffi lah yang menembak ayahnya, bukannya si ibu. Singkat cerita, pada hari Kamis di mana dia mendatangi rel tempat biasa dia bertemu dengan Sophie, sesampainya di sana dia melihat Sophie sudah tak lagi bernyawa. Dia pun muntah-muntah karena melihat jasad Sophie yang sangat mengenaskan. Setelah itu dia pun melihat Amber di seberang rel yang mengatakan siapa nanti yang akan mengurusnya dan juga mengurus adik-adiknya, karena dia tahu Harley lah yang membunuh Sophie. Mommy, who's gonna take care of me? Scene berganti di mana polisi sudah menangkap Harley, kemudian polisi pun menanyakan kronologi bagaimana dia bisa mengenal Sophie dan juga bagaimana dia bisa membunuhnya. Harley pun menceritakan yang sebenarnya. Polisi pun mengatakan kenapa dia tidak membunuhnya dari jarak jauh itu bisa menjadi alasan jika itu adalah kesalahan berburu sehingga dia bisa bebas dari hukum. Kemudian polisi menanyakan apa motif dia membunuh Sophie. Harley pun bilang jika dia meminta Sophie untuk meninggalkan suaminya, namun Sophie menolaknya. I wanted her to leave her husband. Polisi juga mengatakan jika pada hari itu dia mengajak Sophie bertemu di dekat rel untuk bercinta dengannya, kemudian setelah itu dia membunuhnya, lalu menghubungi Amber adiknya untuk melihat bagaimana keadaannya. Polisi juga menyimpulkan jika dia punya dua kepribadian ganda di mana dia adalah psikopat berdarah dingin dan juga anak baik yang menjalani kehidupan yang kacau. Scene berganti di mana psikiater Harley menjenguknya, namun Harley pun tidak ingin bicara dengannya dan meninggalkannya. Harley pun kembali dibawa ke ruang tahanan dan film pun berakhir. Bagaimana? Film yang lumayan flat tapi mengandung pelajaran hidup di dalamnya. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah janganlah kalian menjadi pengkhianat di antara keluarga kalian, apalagi pasangan. Karena kita tidak pernah tahu karma apa yang akan menimpanya. Begitupun dengan Sophie yang main serong, finally dia dibantai kekasih gelapnya karena ulahnya sendiri. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subreks aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.